Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Firdaus, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025, LPTK UIN Jurai Siwa Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2501730654. Hari ini saya akan mengambil video pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 dengan materi hukum idgham mimi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, untuk senantiasa kita cinta tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Ada yang hafal lagu Garuda Pancasila? Nanti kita nyanyikan bersama ya. senantiasa cinta tanah air. Sebelum kita belajar Al-Quran hadis, Bapak ingin
mengulang dulu pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa itu pelajaran minggu lalu? Yuk, Bapak tanya apa dari bahasa Betawi? Ini kamu huruf. Baik, hari ini kita akan belajar buku mim mati yang selanjutnya, yaitu ada yang tahu? Idgham mim. Sebelum kita belajar apa itu idgham mim, kita akan mengetahui dulu apa tujuan kita belajar hukum baca idgham mim tersebut. Baik, perhatikan ke depan ya. Tujuan kita mempelajari idgham mim yang pertama, memahami hukum bacaan idgham mim. Karena kalau kita ngaji itu wajib tahu ilmu tajwid. Yang kedua apa? Menerapkan hukum bacaan idgham mim. Jadi ketika membaca Al-Qur'an, ketemu hukum idgham mim yang kita terapkan. Jangan sampai tidak tahu. Kemudian yang ketiga tidak kalah penting, yaitu menjelaskan hukum bacaan idgham mim kepada orang lain. Nanti ketika kita sudah tahu, kita sudah kita bisa itu mengajarkan ke kawannya, mengajarkan ke sanak saudara bahwasanya Pak, Bu, kawan, ini hukumnya idgham mim. Yuk, biar tambah semangat lagi. Bapak ingin breaking dulu lah. Biar belajarnya tambah semangat lagi. Yuk, ikut Bapak. Tepuk semangat. Ya, sebelum kita belajar, Bapak sampaikan dulu kegiatan kita pada hari ini, yaitu nanti yang pertama Bapak jelaskan dulu ya, apa itu idgham mim, apa itu hurufnya, bagaimana cara membacanya, apa perbedaannya tuh sama IPA Sapawi yang kemarin, apa saja tuh contoh-contohnya, nanti akan Bapak jelaskan. Setelah itu nanti kita ada bikin kelompok nanti, yang mana nanti perintahnya kalian akan menyusun, nanti Bapak potong-potong satu ayat menjadi satu, nanti kalian susun. Habis itu kalian tempel di karton. Selanjutnya kalian ke depan, yuk cari mana itu idgham mim. Baik. Nah, pengertian idgham mim ya. Perhatikan. Idgham itu memasukkan atau mentasdidkan ya. Miminya yaitu dari huruf mim. Jadi apa itu idgham mim? Idgham mim adalah hukum bacaan yang terjadi ketika mim sukun. Mim sukun ini artinya mim mati. Tahu harokat sukun? Tahu harokat mati? Yang bentuknya itu bisa seperti ini atau bulat. Ya. Jadi idgham mim itu hukum bacaan yang terjadi ketika mim mati atau mim sukun bertemu dengan mim berharokat. Boleh itu harokatnya fathah, boleh itu harokatnya kasroh, boleh itu harokatnya dom. Kalau fathah baris apa? Baris A. Kalau kasroh baris ba. Untuk idgham mim paham? Anda apa itu idgham mim? Bacaan yang terjadi ketika mim sukun atau mim mati bertemu dengan mim berharokat. Yuk kita lanjut. Yang kedua, cara membacanya. Ketika kita sudah tahu itu pengertiannya, kita sudah tahu, sudah mengerti ya, kita terapkan lagi cara membacanya. Cara membacanya yaitu memasukkan atau ditasdidkan huruf mim sukun, mim matinya ke huruf mim yang berharokat dan dibaca dengung selama 2 sampai 3 harokat. Nah, cara membacanya dimasukkan. Kan idgham tadi memasukkan. Jadi cara membacanya memasukkan mim sukunnya ke huruf mim yang berharokat. Panjangnya berapa? Dengungnya selama 2 sampai 3 harokat ya. Kita lanjut yang ketiga. Nah, di sini contoh bacaan idgham mim ya. Perhatikan ke depan. Lihat ini, mana idgham mimnya nih? Mim mati bertemu dengan mim yang berharokat. Yuk, coba dengar Bapak bantunya. 2 harokat dia didengung 2 sampai 3 harokat, mimnya dimasukkan. Lakum
kedua berharokat dong. Alaihim muqsadah. Yuk, 1, 2, 3. Alaihim muqsadah. Ya, dimasukkan sepanjang 2 sampai 3 harokat dibaca dengung. Alaihim muqsadah. Bisa? Yuk, coba yang ketiga. Hum ma'zurun. Hum ma'zurun. Yuk, 1, 2, 3. Hum ma'zurun. Bisa? Ada ketiga contoh ini adalah salah satu contoh idgham mim. Ingat ya, cara membacanya tadi jangan lupa. Pengertiannya tadi juga jangan lupa. Ingat idgham mim tadi yaitu hukum bacaan yang terjadi apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim bertasydid. Cara membacanya dimasukkan mim matinya ke huruf mim yang berharokat dan dibaca dengung 2 sampai 3. Coba Bapak ulangi, coba Nafis baca contoh yang pertama. Benar enggak? Yuk, tepuk tangan dulu untuk Nafis. Bisa. Yuk, coba yang cewek. Yang cewek ayo harus berani, nggak boleh takut. Ya, coba Naila. Yang nomor 2 saja. Ayo coba. Alaihim. Benar enggak? Alaihim muqsadah. Ulang Naila, ayo sekali lagi. Yuk, tepuk tangan dulu untuk Naila. Sampai sini paham? Kira-kira Bapak tanya sulit nggak belajar ilmu tajwid itu? Enggak ya? Jadi jangan lagi kedengar di Bapak, Pak sulit Pak, apa itu Pak? Ya, sampai sekarang harus tahu itu. Yang kemarin kita belajar Ikhfa Syafawi, yang sekarang idgham mimi. Ingat tadi sesuai tujuan tadi, ketika sudah tahu, terapkan di dalam baca Al-Qur'an. Ketika sudah bisa kita terapkan, ajarkan. Bisa ke teman, bisa ke adik dulu. Jangan ajarin mama dulu, adik dulu. Ya. Kalau mamanya nggak bisa ngaji, kita ajak ngaji. Orang tuanya, ya. Bisa? Kita lanjut selanjutnya. Nah, ini perbedaannya yang kita pelajari yang minggu lalu. Nah, ini perbedaan idgham mimi dan Ikhfa Syafawi. Perbedaannya di mana, Pak? Perbedaannya hanya dikit, nah. Perbedaannya hanya bertemunya. Kalau idgham mimi bertemu huruf mim, kalau Ikhfa Syafawi bertemu huruf ba. Jangan keliru nak ya. Ketika mim mati ketemu dengan huruf-huruf yang lain, kalian bilang idgham mimi semua, tidak. Oke? Idgham mimi itu hanya satu hurufnya, yaitu mim. Kalau Ikhfa Syafawi itu baru hurufnya ba. Beda mim sama ba ya. Hafal huruf hijaiyah? Ya, coba. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, sin, shin, shad, shad, ta, ja, ain, lim, ba, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Jangan nggak hafal huruf hijaiyah, udah kelas 5 lo, ya. Nah, kita balik ke idgham mimi tadi, ingat ya. Idgham mimi tadi yaitu mim mati bertemu dengan huruf mim. Boleh itu harokatnya fathah, boleh itu harokatnya kasroh, boleh itu harokatnya nah, sampai sini paham? Paham enggak? Ada mau ditanya enggak? Apa Pes? Berdiri Pes, biar kawannya tahu Pes. Coba berdiri. Apa perbedaan idgham biguna dengan idgham mimi? Iya, pertanyaannya bagus. Tepuk tangan dulu untuk Hafiz. Ayo, ada yang tahu apa bedanya? Pak, kan sama-sama idgham, Pak. Gimana Pak bedanya, Pak? Nah, ayo. Ada yang bisa jawab? Ayo, kalau nggak bisa perhatikan Bapak, biar Bapak jelasin. Ingat, bedanya idgham mimi sama idgham bigun atau idgham bilaguna bisa juga. Bedanya di hukumnya, Pes. Hukum tajwidnya, kalau idgham biguna atau bilaguna itu nun mati. Ya, perhatikan bedanya. Kalau idgham biguna sama idgham bilaguna itu nun mati. Hukum nun mati namanya. Tapi kalau idgham mimi, hukum mim mati. Nun sama mim berbeda. Oke?
Saya ulang lagi, kalau idgham biguna sama idgham bilaguna itu hukum nun mati. Kalau idgham mim yaitu hukum mim mati. Ayo, ada mau tanya lagi? Kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, Bapak akan bikin kelompok. Ya, Bapak akan bikin kelompok. Nah, karena susunan mejanya sudah pas, Bapak akan bikin 3 kelompok. Apa perintahnya nanti? Perhatikan, perintahnya yaitu nanti ya, setiap kelompok Bapak akan kasih 1 karton dan Bapak akan kasih 1 ayat yang penuh acak-acak kami. Sudah Bapak potong-potong. Oke, nanti perintahnya kalian susun ini ayat yang sudah Bapak potong-potong ini menjadi 1 ayat utuh. Ditempellah di karton, ya. Paham perintahnya? Nanti setelah ditempel, kalian boleh tuh maju ke depan perwakilan satu-satu, membaca ke depan, 1 yang megang atau 2 yang megang. Jadi yang majunya 3 orang boleh, 2 megang seperti ini, yang 1 bacanya dan sambil ditunjuk mana tuh hukumin matinya. Bisa dimengerti? Bisa. Yuk, karena duduknya sudah rapi, Bapak udah ketemu nih. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Bisa? Oke, Bapak kasih kartonnya dulu. Nih kelompok 1. Nah, ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nanti kursinya boleh digabungin. Gabungin biar bertemu ya. Kursinya boleh digabungin. Mejanya juga.
maju ke depan nanti. Satu perwakilan yang baca, dua yang pegang. Oke, bisa? Jangan kita usahakan pasti benar karena tadi kita sudah belajar. Yuk, untuk kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1 ayo, maju ke depan. Mana hasil kelompoknya? Ayo. Hati-hati jalannya. Yuk. Yuk coba salam dulu, perkenalan dulu. Boleh maju semuanya aja, boleh maju semua. Boleh maju semuanya aja. Ayo. Yuk, ayo perkenalan dulu. Yuk, yang lain diam ya. Yuk, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Coba, mana baca ayatnya apa dulu? Mana ayo, bapak tanya mana? Itu ke miminya. Mim mati bertemu huruf mim, harokannya apa tuh mim kedua itu? Dom. Nah, ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Yuk duduk. Yuk kelompok 3 dulu. Kelompok 3 dulu. Yuk kelompok 3 dulu. Yuk kelompok 3 dulu. Maju semuanya boleh. Maju semuanya boleh. Yuk kelompok 3. Yuk kelompok 3. Yuk. Ingat ya, cara membacanya tadi, dengung, 2 harokat sampai 3. Yuk, perkenalan dulu. Biar kami pengen kenal nih sama temannya yang ganteng nih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, coba baca. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yuk, mana dulu miminya? Oke, perhatikan. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Di sini ada 2. Lihat nih, yang pertama mim mati bertemu mim berharokat kasroh, yang kedua mim mati juga bertemu mim harokat kasroh. Yo benar, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yo terakhir, ayo. Yo perkenalan dulu lah, biar kami kenal nih. Ya, yo coba salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba dibaca. Ingat tadi, bi'izni rabbihim. Ingat ya, dengung. Di depan 2 harokat. Bihim min kulli. Ayo, mana? Itu pemiminya. Ya, ayo, nah, kita tangan dulu untuk temannya. Yuk, orang rumah. Nah, kira-kira, ayo, sampai sini bisa nggak? Bisa nggak? Ketika tadi kita sudah sama-sama mendengar Bapak jelasin apa itu idgham, bagaimana cara membacanya idgham ini, apa perbedaannya dengan idgham syafawi. Nah, ingat lihat nih, kesimpulan dari pelajarannya kita hari ini yaitu, perhatikan, yaitu idgham ini adalah hukum bacaan yang terjadi ketika mim sukun bertemu huruf mim berharokat. Yang kedua, cara membacanya yaitu memasukkan atau ditafsirkan huruf mim sukun ke huruf mim yang berharokat dengan dibaca dengan selama 2 sampai 3 harokat. Jadi sampai sini bisa nggak? Jangan lagi nanti ketika ditanya apa itu huruf mim tidak tahu Pak, jangan ya, karena kita sudah belajar. Yuk, terakhir, coba ada yang bawa Quran nggak? Ya coba yang bawa Al-Quran, yang bawa di sana boleh dikeluarin. Boleh dikeluarin. Nih, boleh di sana, boleh Al-Quran, boleh dikeluarin ya.
kita tutup pelajaran kita. Boleh sekarang keluarkan bukunya, buku latihannya, refleksi kita hari ini. Kalian cari hukum mimati satu saja, setiap anak satu saja. Ditulis nanti dikumpul ke depan. Ya. Kalau sudah saja boleh dikumpul. Kalau sudah boleh kumpul. Yuk. Nah, yuk. Ya. Kumpul. Badan kita stretch dulu lah. Dari tadi nampaknya Bapak lihat ada yang megang leher, ada yang megang kepala, ada yang megang badan. Capek ya? Oh, capek belajar, nggak boleh capek belajar. Ayo coba berdiri. Kita akan fokus ya. Berdiri. Lutut kaki, kepala, pundak. Terus. Lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala. Lutut. Kepala. Lutut kaki. Kepala. Fokus ya, fokus. Pundak. Fokus. Kepala. Lihat ke depan aja. Terus. Kaki. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, pundak. Yuk. Lutut. Awas. Kepala. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik. Tolong kita tutup, Pak. Kita lanjut lagi untuk hukum mimati yang ketiga, yaitu izhar syafawiyah. Hukum mimati itu ada 3, infal syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. Untuk minggu depan kita akan belajar yang namanya hukum izhar syafawi. Nanti Bapak jelasin lagi apa itu izhar syafawi. Baik, untuk menambah keberkahan pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa yang nanti boleh akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.